Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Ushul Manhaj Salafnya. Kemudian setelah beliau membahas tentang makna hizbiyah, beliau menyebutkan beberapa bentuk model hizbiyah. Di antaranya yang pertama ta'assub al-madhabi, ta'assubul madhabi, fanatik madhab, di mana fanatik madhab muncul di akhir abad ketiga Hijriyah. Bahkan sebagian madhab mengharamkan untuk menikah dengan madhab yang lain, seperti madhab Abu Hanifah yang mengharamkan wanita-wanita madhab Hanafi untuk menikah dengan laki-laki madhab Syafi'i atau sebaliknya. Bahkan mereka menganggap bahwa semua dalil yang bertabrakan dengan madhab mereka harus ditakwil atau ditolak. Ini jelas perbuatan yang tidak pernah diridhoi oleh para ulama madhab itu sendiri. Karena Islam dasarnya jelas Al-Quran dan hadis. Adapun perkataan siapapun selain Rasulullah SAW boleh diterima atau ditolak, kecuali apabila sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk hizbiyah, fanatik ta'assub al-qabali, fanatik kabilah, fanatik kesukuan. Seperti orang Arab yang berbangga dengan sukunya. Demikian pula di Indonesia misalnya ada yang berbangga dengan sukunya, maka ini semua adalah merupakan fanatik yang tercela dalam Islam. Di antaranya juga yaitu ta'assub fanatik terhadap organisasi, di mana seseorang memberikan loyalitas dan permusuhan di atas organisasinya atau partainya atau yayasannya. Demikian pula fanatik terhadap individu tertentu, di mana ia menerima ucapan individu tersebut baik dan benar dan salahnya, dan memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ini semua adalah merupakan bentuk-bentuk daripada hizbiyah. Lalu bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap sikap hizbiyah? Ahlus Sunnah memandang hizbiyah ini adalah perkara yang terlarang dalam syariat, bahkan memecah belah umat. Fanatik bahkan itu termasuk fanatik jahiliyah. Rasulullah SAW sabda, man qatala tahta rayatin ummiyah yaghdabu li asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabatan faqutil faqitlah jahiliyah. Rawahu Muslim. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berperang di bawah bendera ummiyah, fanatisme, fanatik golongan, di mana ia marah karena golongannya, atau menyeru kepada golongannya, atau karena marah membela golongannya, maka ia terbunuh, maka ia terbunuh dalam keadaan mati di atas bangkai jahiliyah. Artinya mati di atas perangai jahiliyah, di atas dosa besar. Hadis ini tegas yang menunjukkan kita tidak boleh benci kita, ridho kita karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita adalah wajib semuanya karena Allah, untuk Allah, dan agar kalimat Allah yang paling tinggi. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena fanatisme, ada lagi orang yang berperang karena ingin dipuji, ada lagi orang yang berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan. Mana yang di jalan Allah? Kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Rasulullah, siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah. Ahlus Sunnah tidak menjadikan yayasan ataupun organisasi sebagai tujuan. Itu hanya sebatas wasilah saja. Adapun untuk menjadikan tujuan, maka ini jelas terlarang.
Demikian pula Ahlus Sunnah menjauhi segala macam perkara-perkara yang bisa menjurus kepada sikap hizbiyah. Ya. Karena Ahlus Sunnah memandang bahwasannya yang harus kita agungkan adalah Allah dan Rasul-Nya melebihi perkataan siapapun juga. Allah.